Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 7357. Di pintu keberangkatan untuk penerbangan ke Aurochs Hill, Charlie memeluk Claire dan memperhatikannya berjalan masuk, sambil menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Pada saat ini, Charlie tidak sedih, tetapi hanya merasa emosional. Saya merasa ini adalah hubungan sejati antara suami dan istri. Setelah melewati tahap itu, segalanya berubah drastis. Claire bukan lagi wanita kalem yang selalu pendiam. Ia telah menjadi wanita manis yang bergantung pada orang lain dan bahkan menunjukkan keengganan yang kuat untuk pergi setelah perpisahan singkat, bahkan ingin menangis. Namun, dia belum tahu bahwa semua yang disangkanya itu sebenarnya adalah rahasia tersembunyi. Saat Claire berbalik dan berjalan memasuki jembatan keberangkatan, dia tidak dapat menahan tangisnya. Namun dia tidak berani menghapusnya, karena dia takut Charlie akan melihatnya dari belakang dan menduga ada sesuatu yang salah dengannya. Ketika ia berbelok di tikungan dan memasuki bagian menurun jembatan jet, dengan pintu kabin yang hampir terbuka, ia tak lagi mampu mengendalikan emosinya. Ia berjalan seperti zombie, menangis terseduh-seduh. Kepala awak kabin dan dua pramugari berada di pintu kabin menyambut penumpang kelas bisnis yang naik lebih dulu. Mereka sudah memiliki informasi setiap penumpang kelas bisnis. Pesawat berbadan sempit ini hanya memiliki 8 kursi di kelas bisnis, dan 5 diantaranya terjual kali ini. 2 diantaranya perempuan, 1 Claire, dan 1 lagi seorang gadis berusia 6 tahun. Oleh karena itu, pramugari menggunakan proses eliminasi untuk mengetahui bahwa penumpang wanita yang berjalan ke arah mereka dengan air mata di seluruh wajahnya adalah Claire. Maka, pramugari segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, "Nona Claire, ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda ingin kami menghubungi bandara?" Claire menyeka air matanya dengan panik dan menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak, terima kasih." Pramugari mengantarnya ke tempat duduknya tanpa berkata apa-apa. Lalu ia bertanya, "Nona Claire, Anda ingin minum sesuatu? Kami menyediakan teh, kopi, dan jus." Claire menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu apa-apa, terima kasih." Kepala bagian keuangan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, silakan panggil saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Claire duduk di kursinya, mencoba mengatur suasana hatinya, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi Stephen Tang, mengatakan kepadanya, "Aku sudah di pesawat kembali ke Aurochs Hill. Bisakah kau mengatur agar aku pergi bersama orang tuaku?" Stephen Tang menjawab, "Tidak masalah, Nyonya Wade. Kami punya 2 rencana. Setelah Anda tiba di Aurochs Hill, orang-orang kami akan mengantar Anda pulang. Setelah itu, Anda dan keluarga bisa berkemas. Jika tidak ada masalah lagi, kami akan berangkat malam ini." Pesawat Charlie, Orville, dan Isaac akan lepas landas dalam 2,5 jam. Setelah dipastikan Charlie berhasil naik, ia tidak akan bisa meninggalkan pesawat selama 10 jam ke depan. Jika keluarga Claire dijadwalkan berangkat malam ini, rencananya bisa berjalan sangat lancar. Claire sudah mengambil keputusan, jadi dia segera menjawab, "Baiklah, aku akan kembali dan memberitahu orang tuaku bahwa aku akan membawa mereka ke luar negeri malam ini." "Baiklah, Bu Wade, orang-orang kami akan menunggu Anda di bandara. Anda akan bertemu mereka saat Anda tiba." Pada saat ini, Charlie meninggalkan Terminal T2 dan langsung menuju Terminal T3. Penerbangan ke Melbourne akan berangkat dari Terminal 3. Setelah pesawat Claire lepas landas, Isaac bergegas ke bandara. Melihat Charlie, dia bertanya dalam hati, "Tuan, bagaimana Anda tahu tentang kepala pelayan Tang? Bukankah dia menghilang?" Charlie berkata, "Teman istri saya ada di Australia. Dia baru saja meneruskan berita bahwa ada orang Tionghoa yang diserang di sana. Saya tidak menyangka itu Butler Tang." Isaac bingung. Butler Tang pergi ke Australia. Ini sungguh tak masuk akal. Dia tiba-tiba pergi tanpa pamit dan menghilang. Kenapa dia tiba-tiba pergi ke Australia? Charlie berkata, "Sepertinya dia baru saja berimigrasi ke Australia. Saya tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Saya harus pergi dan melihatnya." Isaac mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, saya selalu merasa masalah ini agak terlalu kebetulan. Mungkinkah ini tipuan?" Charlie berkata, "Awalnya aku juga merasa ada yang salah, tapi aku percaya pada Butler Tang. Dia tidak akan pernah melawanku. Kalau tidak, dia pasti punya banyak kesempatan untuk melawanku sebelumnya. Tidak perlu menunggu sampai sekarang." "Benar." Isaac mengangguk setuju dan berkata, "Saya baru saja menerima telepon dari staf di Australia.
Mereka bilang sudah menemukan rumah sakit tempat Butler Tang dirawat. Saya meminta mereka mencari jalan masuk, tetapi mereka hanya melihat Butler Tang terbaring di ICU. Mereka tidak tahu kondisi spesifiknya. Semua staf ini dari Hotel Buckingham Palace kami di Melbourne. Mereka belum menerima pelatihan khusus, jadi keterampilan profesional mereka agak buruk. Saya akan meminta mereka mencari kesempatan lain. Charlie sedikit khawatir ketika mendengar Stephen Tang masih di ICU. Ia berkata, jangan biarkan mereka mencoba lagi. Pelayan Tang pasti punya alasan untuk pergi tanpa pamit. Ia pasti tidak ingin aku tahu tentang masalah yang sedang ia hadapi saat ini. Jika kau memberitahunya, ia mungkin akan menghilang lagi. Baiklah. Ishak mengangguk dan berkata, aku akan meminta mereka menyiapkan mobil dan membawa kita ke rumah sakit segera setelah kita turun dari pesawat. Tidak lama kemudian, Orville, yang terbang dari Aurous Hill, juga tiba. Seperti Charlie, dia langsung bergegas ke Terminal T3 untuk menemui Charlie setelah turun dari pesawat. Begitu mereka bertemu, dia bertanya dengan cemas, Tuan Wade, apa yang terjadi pada kepala pelayan Tang saat dia dipukuli? Charlie berkata dengan wajah dingin, mereka hanyalah remaja Australia lokal, mirip dengan preman di sini 10 atau 20 tahun yang lalu. Tetapi para remaja ini hanya menargetkan orang asing, dan mereka semua orang Asia. Parahnya, orang-orang ini memanfaatkan status mereka yang di bawah umur untuk bertindak sangat kejam dan sering memukuli orang dengan serius. Sepertinya mereka bahkan pernah memukuli seorang mahasiswa Tiongkok dengan serius beberapa waktu lalu. Persetan dengan kalian, bajingan kecil. Orville menggertakkan giginya dan mengutuk, jangan biarkan aku menangkap kalian, atau aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Charlie berkata dengan tenang, jangan khawatir, siapapun yang mengambil tindakan tidak akan bisa lolos. Pukul 4.45 sore, pesawat Claire mendarat di Bandara Aurous Hill 15 menit lebih cepat dari jadwal. Dia mengirim pesan WeChat kepada Charlie, memberitahunya bahwa dia telah tiba di bandara dan memintanya untuk tidak khawatir. Sebelum Charlie mulai menaiki pesawat, dia langsung menjawab dan bertanya padanya, istri, siapa yang akan menjemputmu di bandara? Claire berkata, ayahku pasti sedang berada di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan saat ini, jadi aku tidak akan mengganggunya. Aku bisa naik taksi saja kalau aku pergi. Charlie memberi instruksi padanya, katakan padaku saat kamu masuk ke mobil, dan ingat untuk memberitahuku saat kamu sampai di rumah. Claire menjawab, baiklah, jangan khawatir, aku sudah setua ini, aku bisa mengurus diriku sendiri hanya dalam beberapa menit berkendara. Sambil membalas pesan Charlie, dia sudah berjalan keluar pesawat, melalui area bagasi dan menuju pintu keluar. Aku ingin langsung pergi dan naik taksi, tetapi tiba-tiba aku ingat Stephen Tang bilang akan ada yang menjemputku, jadi tanpa sadar aku melihat sekeliling. Ada banyak pria dan wanita yang menunggu untuk menjemput orang di pintu keluar, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang mengangkat tanda nama mereka. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya. Bos Wilson. Kemari. Claire menoleh ke arah suara itu, dan saat melihat orang yang memanggilnya, dia tertegun sejenak. San Meng Meng? Kenapa? Kenapa kau di sini?